Oke, Ciku, apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kamu dikasih kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan semoga diberi selalu tambahan nikmat yang berlimpah. Ciku, juga sebaliknya kepada penonton, semoga juga diberi kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan juga keberlimpahan nikmat setiap harinya dan dalam segala urusannya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi. Saya Sanyu dan juga Ciku, di mana saya Sanyu berperan untuk menjadi orang yang bisa menjelaskan, memaparkan, sekalian membedah dan juga membongkar salah satu sifat-sifat buruk daripada Ciku, untuk kemudian bisa dipakai oleh Ciku menjadi alat koreksi diri demi pengembangan diri yang lebih baik. 30 hari misi untuk membedah dan membongkar sifat-sifat buruk daripada Ciku adalah salah satu cara agar menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, sampai ke angka 30 harusnya ada perayaan seremonial gitu-gitu, tapi enggak lah ya. Ini bukan sesuatu yang harus sewah itu, tapi memang maksudnya apresiasinya emang amat sangat tinggi kalau sampai ini bisa upload dan bisa tayang gitu ya, Ciku ya. 30. Terima kasih. Tapi untuk benar-benar mengucapkan selamat besok ya, kalau memang sudah tayang dan sudah upload. Kita kembali dulu, kita fokus dulu. Biasanya nanti kamu terlena dan terbuai, nah itu sangat buruk sekali. Angka 30, Ciku, sebenarnya ada dua sifat buruk tadi yang kita pertimbangkan, tapi akhirnya kita pilih ini. Semoga ini juga nantinya bisa kamu jadikan satu sifat buruk yang amat sangat kamu wanti-wanti agar tidak terlalu tinggi levelnya, atau setidaknya ada di bawah titik aman ya, agar kamu tetap tidak terserang oleh sifat buruk yang ini. Oke, angka 30 akan kita kasih judul dan kita bahas, yaitu sifat buruk egois. Mungkin kamu merasa tidak relate, ya, tapi kalau kamu merasa tidak relate, maka bisa tak bilang kamu beneran punya rasa atau sifat egois ini. Sifat egois pada dasarnya adalah satu penyakit atau sifat buruk yang paling sangat sulit untuk dideteksi oleh penderitanya sendiri. Orang yang bisa menjudge, orang yang bisa bilang bahwa kamu orang egois itu adalah orang paling dekatmu, orang terdekatmu, karena dia adalah korban paling tersakiti mungkin dari keegoisanmu ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa kamu nggak punya rasa egois ini. Kalau kamu merasa nggak punya, berarti kamu itu beneran punya. Seperti itu. Oke, untuk secara definisinya kita masuk ke materi. Definisi secara psikologi disebutkan bahwa egois ini adalah sebuah pola pikir atau perilaku yang berpusat pada diri sendiri, di mana kebutuhan, keinginan, dan juga kepentingan diri sendiri itu ditempatkan pada prioritas utama, tapi dengan mengabaikan perspektif, pandangan, atau kesejahteraan orang lain. Jadi pandangan orang lain dan kesejahteraan orang lain diabaikan. Yang penting kepentingannya tersendiri itu bisa menjadi prioritas utama. Sedikit dibahas bahwa sekarang hujan, jadi agak kamu terangin dan jelasin lagi suaramu ya. Oke, selanjutnya itu tadi psikologi. Ternyata ada pengertian atau definisi secara biologisnya. Secara biologis itu egois. Gini, manusia itu punya naluri untuk mempertahankan diri. Tapi kalau naluri itu terlampau mendominasi tanpa diimbangi dengan empati, maka yang terjadi egois tadi itu atau naluri mempertahankan diri tadi bisa berubah menjadi penghalang untuk hubungan sosial yang sehat. Seperti itu secara biologisnya. Bisa kamu pahamin lagi ya, Ciku ya. Oke, kita ke dampak buruknya. Ciku, dampak buruknya secara emosional, keegoisan ini bisa mengikis rasa empati, di mana kamu akan menjadi manusia yang sulit untuk bisa memahami orang lain. Kebahagiaan dan dukanya orang lain itu sulit kamu bisa pahami,
ya akhirnya kamu tidak punya kepekaan untuk koneksi antar manusia atau interaksi sosial di hubungan sosial. Itu untuk secara emosional. Secara sosial dikatakan bahwa keegoisan itu memicu isolasi diri, yaitu membuat diri terisolasi. Ada penelitiannya menyebutkan bahwa orang dengan orientasi diri atau pemahaman tentang dirinya sendiri itu tinggi, dia anggap dirinya itu tinggi gitu. Orang-orang seperti ini cenderung memiliki hubungan sosial itu dangkal dan juga tidak berumur panjang atau umur pendek. Jadi orang-orang seperti ini tidak punya hubungan sosial yang baik ya. Makanya larinya pada isolasi, bisa memicu isolasi. Itu secara sosial, secara emosional, secara sosial. Ada juga secara psikologi. Ada secara psikologi mengatakan bahwa keegoisan atau egois ini bisa menghambat perkembangan moral, tapi meningkatkan penyimpangan berpikir. Sebenarnya kata-katanya tadi itu setelah riset ya, itu tuh bias kognitif tapi terlalu tinggi ya, bukan kelasmu ya. Jadi gitu, jadi penyimpangan berpikir yang mana orang ini penderita keegoisan tadi berpikir bahwa dunia itu harus berpusat pada dirinya sendiri atau dirinya itu harus jadi pusat perhatian dunia. Padahal dunia tidak bekerja seperti itu realitasnya ya. Nah, seperti itu dampak-dampak buruknya. Selanjutnya mungkin setelah keegoisan itu tetap kamu pertahankan atau keegoisan itu mengalahkanmu, yang terjadi selanjutnya karena kamu sering membentengi diri dari segala hal yang kamu anggap mengancam, pamormu atau ya pride-mu gitu ya, menganggap akan menjatuhkanmu. Karena keseringan anggapan seperti itu dan kamu menangkis semua hal-hal yang mungkin baik juga untukmu, yang terjadi setelahnya kamu akan kosong dan hampa, sepi gitu ya. Ya, orang egois akhirnya seperti itu setelah dikalahkan oleh egois. Dapat ya? Oke. Kita ke solusinya. Pertama, dan selalu tak bilang bahwa kamu harus jadi orang yang bisa sadar diri atau menyadari dan mengakui bahwa kamu itu punya sifat buruk. Karena sekarang egois, punya sifat buruk egois. Jadi di satu titik, di satu waktu ada orang mengkritik dan memberimu saran, kamu bisa dengan legowo, bisa dengan senang hati merespon dan menggali inspirasi dari orang tersebut. Ingat, harusnya hukumnya orang yang memberi kritik dan saran ini adalah orang yang memiliki kelebihan daripada apa yang dia kritik dari orang lain. Itu satu. Oke, selanjutnya bisa sadar juga bahwa kamu bukan satu-satunya orang yang harus diperhatikan dunia. Kamu bukan orang yang sehebat itu harus menjadi pusat perhatian. Nah, ini juga harus kamu sadari untuk mengalahkan rasa egois tadi. Egois buat apa sih maksudnya egois juga ya? Ya mungkin itu versi parahnya ya, menjadi egois untuk bisa diperhatikan oleh orang. Mungkin kamu nggak sampai ke sana, tapi untuk hal-hal kecil mungkin kayak nggak mau ngalah dan segala macam itu pasti juga kamu lakukan. Oke, selanjutnya ini ternyata nggak tahu bahasa ilmiahnya apa, cuman tumbuhkan perilaku sengaja untuk bisa memberi sengaja untuk memberi. Ini juga amat sangat bagus, dimana itu juga sangat mengalahkan rasa egois tadi ya. Dengan memberi kan berbagi sama orang, bisa memberi bantuan, memberi sedekah juga bisa diartikan ke sana. Dan menurut penelitian, memberi ini bisa meningkatkan hormon oksitosin kalau salah, yang mana itu bisa meningkatkan rasa keterhubungan dengan orang. Jadi hubungan sosialnya akan menjadi lebih baik. Oke, semoga suara hujan tidak masuk ya nanti ya.
Selanjutnya, buat terapi kecil, latihan kecil, ya mungkin ya memberi tadi ya. Gini, mungkin kayak latihan orang egois itu sering kali kayak gitu ya. Tapi nanti kamu salah pahami dengan introvert juga, dimana tanya kabar duluan dengan teman tanpa motif apapun itu juga bisa menjadi terapi untuk mengalahkan rasa egois tadi. Terus memberi bantuan tanpa ekspektasi akan diberi apapun itu juga bisa mengalahkan rasa egois. Dan banyak hal lagi ya yang bisa dilakukan. Dua itu juga salah satu hal kecil yang bisa dilakukan secara konsisten agar bisa mengubah rasa egoisme tadi atau menghilangkan, minimal bisa menurunkan levelnya jauh ke bawah rasa egoisme. Mungkin tambahan, coba mengalah pada satu hal. Kalau sekarang kasusnya kan tadi tak bilang ya, korban paling tersakiti itu adalah orang terdekatmu, dan orang yang paling bisa bilang kamu itu egois adalah orang terdekatmu. Jadi coba sama orang terdekatmu itu banyak-banyakin ngalah ya. Tapi dengan kepala dingin kamu bisa berpikir harus ngalah apa enggak, kamu benar apa salah gitu ya. Itu harus sering-sering kamu saring, sering-sering kamu pahami, telaah dan juga pelajari gitu. Oke, itu dia definisi, dampak buruk dan juga solusi. Semoga kamu juga bisa pahami dengan baik. Di video yang ke-30 ini, wah keren, sampai angka 30 akhirnya kamu membuktikan bahwa kamu bisa konsisten. Kamu upload ya. Semoga tidak ada gangguan sampai angka 30. Tapi PR selanjutnya bahwa kamu harus tetap berjalan, bahwa kamu harus tetap bikin konten. Pikirkan ide-ide yang bagus. Oke, Jiko, semoga ini adalah langkah awalmu untuk menjadi orang yang tidak sembunyi lagi, menjadi orang yang berani menunjukkan diri, karena dunia itu tidak akan pernah tahu ada orang sehebat dirimu tanpa kamu pernah menunjukkan keberadaanmu. Dan bakat luar biasa yang kamu pikir ada dalam dirimu itu tidak akan pernah bisa tampak kalau tidak pernah kamu tampakkan. Kan seperti itu ya. Oke. Terima kasih kamu sudah mau berjuang melawan rasa entah campur aduk apa namanya, entah takut, malas, entah dan hal-hal negatif lainnya, untuk bisa tampil di depan kamera, untuk bisa ngomong di depan kamera. Mungkin kemampuanmu atau hal yang kamu bisa di depan kamera adalah baru seperti ini, tapi bukan tidak mungkin untuk kedepannya kamu punya kebisaan atau bisa berani untuk menampilkan sesuatu yang lain juga. Tentu itu juga harus kamu pikirkan, juga harus kamu lakukan, karena memang di dunia perkontenan atau sosial media seperti ini, kata Raditya Dika bahwa, ya masih ingat ya, kata Raditya Dika, Bang Raditya Dika mengatakan bahwa saat kita berkarya itu kalau kita lemparkan ke ruang publik atau ke sosmed misalnya, ya udah itu makanan untuk mereka, jadi kamu tidak ada sangkut pautnya. Ya udah, lemparin aja. Setelah itu mau diapakan, mau dikonsumsi bagaimanapun cara mereka mencerna, ya udah gitu ya. Tapi tetap kamu memberikan karya atau konten yang bertanggung jawab. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan. Selamat 30, tapi untuk selamat menyelesaikannya besok ya. Terima kasih untuk penonton selalu mendukung, walaupun ya kami amat sangat masih terbatas ya. Ciko, oh ya, pesan paling harus setelah 30 hari selesai, ingat, ini tidak membuatmu untuk rendah diri, ini bertujuan untuk membuatmu rendah hati. Dan ingat, kalau kamu sudah merasa kamu orang yang rendah hati, bukan berarti kamu menguasai ilmu rendah hati. Dapat ya? Tapi sebenarnya
kamu sedang tinggi hati. Oke, saya ulang. Ingat, ini tujuannya tidak membuatmu untuk rendah diri, tapi untuk rendah hati. Tapi juga ingat, kalau kamu udah merasa paling rendah hati, artinya kamu sedang tinggi hati atau sombong. Dapat kamu pahami ya, Siku ya? Oke, terima kasih untuk video ke-30. Mungkin ada yang kelupaan untuk disampaikan, bisa nanti diisi di deskripsi atau di video selanjutnya. Terima kasih penonton, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya 30 hari kami project selesai. Terima kasih atas dukungannya, mohon maaf dan tunggu apa yang akan kami lakukan lagi atau video selanjutnya dari kami. Terima kasih Ciku, terima kasih. Semangat dan cari ide yang paling bagus untuk video selanjutnya atau kontenmu selanjutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.